Gimana caranya delegasi tidak cuman pelimpahan wewenang, tetapi juga menjadi sarana pengembangan? Nah, kita mesti paham dulu skema yang sudah sangat umum sebenarnya dipahami oleh leader, skema pengembangan yang namanya 10-70-20 ya. Sebuah kompetensi itu biasanya butuh dikembangkan lewat 3 hal. Satu, 10% lewat pembelajaran formal, belajar teorinya, konsepnya dulu. 70 lewat praktek langsung dan 20-nya lewat pendampingan, mentoring, coaching ya. Maka delegasi tentu saja jadi sangat penting untuk mengisi yang 70 itu. Ya, kalau misalnya kita lagi pengen mengembangkan, kemampuan tim dalam persuasi, ya dia belum tahu, ya kita kasih teorinya atau kita ikutin nama training persuasi. Setelah itu dia mesti dikasih tugas, tugas yang memungkinkan dia melatih persuasinya, mungkin approach customer, mungkin bernegosiasi sama tim lain, mungkin, eee, membujuk ya pihak-pihak yang memang selama ini sulit untuk bekerja sama. Nah, tapi sambil didampingi gitu ya. Nah, artinya delegasi sebagai pengembangan itu tidak bisa dipisahkan dari 2 komponen yang lain. Kita ngasih tugas tertentu yang kita harapkan tim itu berkembang, tentu saja harus dikasih teorinya dulu dan dikasih pendampingan. Ya ada proses untuk meng-coaching, me-mentoring dia supaya prakteknya tepat dan sekaligus kemampuannya berkembang. Nah, tapi di sisi lain, kemampuan di leader di sini jadi diuji. Gimana kita mencari tugas yang memang tidak terlalu mudah karena ya artinya itu nggak butuh ilmu baru, nggak butuh pengembangan, kompetensi baru, tapi juga jangan terlalu tinggi sehingga belum nyampe juga kemampuannya gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai namanya melatih untuk memperkirakan learning cost ya. Sebuah pekerjaan tertentu yang bobotnya itu sedikit lebih tinggi daripada yang tim kita mampu, tapi juga tidak terlalu kompleks, nggak terlalu berat sehingga resikonya jadi terlalu tinggi, in fact ya akhirnya kita jadi harus turun ke lapangan langsung ya untuk mengatasi masalah yang timbul atau bahkan ada risiko ke pelanggan gitu yang berbahaya. Tapi ini harus apa ya, diukur-ukur bener ya takarannya. Nah, disinilah kematangan kepemimpinan kita diuji. Gimana kita latihan ya sehari-hari sensing, "Ini tugas ini untuk anak baru oke enggak? Tugas ini buat yang udah 6 bulan oke enggak? Tugas ini buat yang setahun oke enggak?" Gitu ya. Tugas ini bisa melatih kemampuan persuasi kah, komunikasi kah, leadership kah? Itu mesti kita inventarisasi sehingga setiap kali ada tim yang butuh dikembangkan, nah kita tahu kita mau kasih tugas yang mana. Tugasnya selesai ya sebagai distribusi aman, tapi juga sekaligus tim kita tambah pinter ya karena memang dilatih dengan cara ditantang.